Pisces, Pisces. Happy Valentine. Bagaimana kisah asmara Pisces di bulan penuh kasih sayang ini? Bulan Februari, bulan kita juga. Bagaimana energi Pisces dengan si dia dan bagaimana kelanjutannya? Kita lihat. Oke. Kisah asmara Pisces di bulan kasih sayang ini, energi Pisces dan si dia. Bagaimana kelanjutannya? No recorded. Maaf ya Aquarius yang tadi udah gue kerjain. Kali ini untuk Pisces dan selanjutnya akan gue buat juga single dan couple ya. Berbahagialah Pisces dan yang lain. Pisces di bulan penuh kasih sayang, kisah asmaranya gimana? Bagaimana energi Pisces dengan si dia dan kelanjutannya? Queen of Swords kebalik. Ulala. Kenapa gitu ya? The Star challenge-nya. Fondasi Ace of Cups. Wow. Baiklah. Yang baru saja lewat, Knight of Cups. Fokus kita Knight of Pentacles. Yang akan terjadi Page of Pentacles. Bagaimana kita melihat diri kita sendiri? Eight of Wands. Pihak eksternal yang mempengaruhi kita, Queen of Pentacles. Kecemasan, ketakutan, dan juga harapan kita, The Fool. Wow, keren. Outcome, sedih banget, Three of Swords. Kok gitu ya Pisces ya? Seperti biasa, ini timeless dan general reading, gue lupa ngomong. Dan cross watcher yang siapapun yang dealing dengan Pisces, kalian welcome untuk join ya, karena energinya suka tertukar. Jadi ini general, nggak ada nama kalian, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai karena ntar bisa sakit jiwa. Jadi ini cocok untuk sun sign, moon sign, Venus atau Mars sign, juga rising atau ascendant sign kalian ya. Kalau emang nggak cocok, coba nonton Venus sign kalian, moon sign, bla bla bla. Kalau kalian nggak tahu birth chart kalian, di box description gue itu ada link di mana kalian bisa klik isi data-data kalian dan kalian punya birth chart kalian gratis. Dan untuk kalau memang ini resonates, gue akan undang kalian untuk nonton extendednya ya, karena gue nggak akan klarifikasi semuanya, oke? Supaya juga nggak terlalu panjang juga ya durasinya. Alam bawah sadar kita, Queen of Cups. It's so us. Queen of Cups, Page of Swords, Two of Cups, Knight of Swords, The Judgment, Three of Cups, Five of Cups, The Chariot. Kembali. Oke, udah cukup.
alam bawah sadar kita lagi mencoba untuk in tune dengan diri kita sendiri, mencoba untuk taking care of ourselves ya, dengan energinya Queen of Cups. Ini energinya Cancer yang mana tentang home and family. Mungkin kebanyakan dari kita lagi berurusan dengan keluarga, rumah tangga, atau ya secara general ya, entah itu keluarga kecil atau keluarga inti atau keluarga besar ya. Kita lagi nurturing ourselves, kita lagi fokus pada diri kita sendiri ya. Karena kita sangat butuh itu ya. Karena ingat, diri kita membutuhkan kita jauh lebih besar dibanding orang lain membutuhkan kita. Page of Swords, kita lagi mempelajari segala sesuatunya. Apapun itu kita juga lagi riset, lagi mencermati ya, entah situasi, suasana, kondisi seseorang ya. Kita lagi mempelajari dan mencermati. Itu bisa juga bentuknya dalam spying ya, memata-matai. Karena ini sangkut pautnya dengan Two of Cups, ikatan, soul contract, soulmate, twin flame ya. Mungkin kita merasa terikat pada situasi atau seseorang, atau bahkan sesuatu, bisa jadi ya. Knight of Swords, energi Gemini, kita ingin mengkomunikasikan kebenaran tentang apa yang ingin kita desire, tentang desire kita, tentang apa yang kita inginkan ya. Energi Gemini. Dan itu ada di home and family. Gemini ada di rumah keempat, di home and family ya. Dan di situ ada judgment. Ada kesempatan kedua untuk memperbaiki apapun itu yang kita anggap sebagai rumah dan keluarga kita. Kita punya kesempatan kedua untuk memperbaiki hal-hal yang sudah lalu ya. Memperbaikinya itu nggak harus dalam bentuk wujud yang sama kok. Maksudnya gini, mungkin di masa lalu pernah kejadian seperti ini. Nggak mungkin dong gue balik ke masa lalu itu untuk memperbaiki segalanya. Nggak harus kita kembali ke masa lalu, karena wujudnya itu bisa beragam di saat ini. Tapi intinya energinya itu adalah tetap tentang itu gitu loh ya. Judgment, energinya Scorpio. Mungkin kita dealing dengan Scorpio, atau mungkin kita punya Scorpio di berchart kita ya. Scorpio itu buat Pisces tentang karir, reputasi, long term goals, dan status sosial kita ya. Dimana ada rekonsiliasi, reuni, hanging out ya. Jadi ada kesempatan kedua untuk membenarkan penilaian-penilaian kita yang salah akan di masa lalu. Oke. Akan ada konflik ya. Konflik itu kalau kita nggak hadapi secara fisik, karena konflik itu membangun sebenarnya. Kalau kita tidak hadapi secara fisik, konflik itu akan ada di dalam diri kita, dan kemudian membuat kita susah move on ya. Cancer, energinya Cancer, Chariot, kita belum mampu menguasai diri kita sendiri, entah itu baik buruk yang ada di dalam diri kita, belum mampu kita kuasain, jadi kita masih sulit untuk move on, moving forward. Energinya Cancer, home and family again. Tapi kalau Taurus secara general ya, Taurus Gemini secara general itu tentang mindset kita, tentang komunikasi kita ya, tentang perspektif kita ya, kita ingin komunikasikan itu. Dan kalau Judgment Scorpio itu tentang transformasi ya, tentang segala hal yang berbagi, tentang uangnya orang lain, tentang propertinya orang lain ya,
tentang misteri itu sendiri, juga tentang seks, intimacy, ya. Dan Cancer, energi Cancer itu selalu tentang emosi kita, tentang home and family secara general, ya. Tapi buat Pisces, itu di romance, love affairs, juga bagaimana kita mengaktualisasi diri kita sendiri, mengekspresikan diri kita sendiri, bagaimana kita having fun, ya. Tentang anak-anak atau jiwa kanak-kanakan kita yang kita masih sulit untuk move on, ya. Untuk menjadi dewasa mungkin, karena untuk memulai segala sesuatu yang baru kita dituntut untuk menjadi lebih dewasa. Ya kan, gue juga Pisces, jadi makanya gue ngomong kita. Situasi kita sekarang, the Queen of Swords kebalik, energinya Libra, tentang relationship, ya. Tentang berbagi, tentang share finance, partners resources, merging, seks, misteri, transformasi itu sendiri, ya. Kebenaran itu belum terungkap, kebenaran itu belum diutarakan, dia masih menyimpan, ada yang masih disimpan energinya, dia belum bisa frontal dalam berkomunikasi dengan energinya Queen of Swords kebalik, ya. Mungkin ada yang berurusan dengan Libra, atau punya Libra di birth chartnya, ya. Atau ini juga bisa Gemini atau enggak juga Aquarius, ya. The Queen of Swords itu air signs, tapi secara simbol gue jelaskan ini sebagai Libra. Tapi mungkin beberapa dari kita yang berurusan dengan seorang Gemini atau enggak Aquarius, oke. Tapi juga Libra mungkin. Challenge-nya adalah the star, ya. Healing, destiny, takdir, tentang wish fulfillment. Aquarius, energinya Aquarius, challenge-nya. Apapun yang terjadi itu memang sudah harus terjadi. Dan challenge kita diminta untuk healing, ya, memulihkan diri kita sendiri supaya apapun harapan kita, apapun wish kita itu tercapai, ya. Dan mungkin ini sangkutannya juga dengan karma, ya, karena tentang kemanusiaan itu sendiri, ya, tentang kemanusiaan, tentang teknologi, tentang networks, tentang harapan-harapan, dan karma itu sendiri, karena Aquarius berpisah di rumah ke-12, tentang alam bawah sadar kita, tentang limiting beliefs kita, tentang healing itu sendiri, ending dan closure. Jadi mungkin untuk beberapa dari kita, ada yang berurusan dengan seorang air signs, ya, Aquarius, Libra atau Gemini, yang challenge-nya adalah mengakhiri karma itu sendiri, ending, put an end a situation. Clear. Fondasinya Ace of Cups, peluang cinta baru,
Karena untuk memulai cinta yang baru itu akan sulit tanpa pemulihan dari yang lalu. Yang sudah lewat, Knight of Cups, masalah dating udahan males gitu. udah nggak mood untuk ngedate. Fokus kita ke kerjaan. Knight of Pentacles, energi Virgo. Mungkin ada yang dealing dengan Virgo, atau ya mungkin ada yang dealing dengan Virgo. Virgo itu dalam arti apapun sign-nya ya, apapun zodiaknya. Mungkin dia punya rising sign sebagai Virgo, atau dia punya Mars sign sebagai Virgo, yang mungkin banyak dari kita nggak tahu ya. Karena untuk bisa mengetahui rising atau Mars sign ya segala macam itu harus tahu jam lahirnya ya. Yang jelas ini tentang keseharian, kita fokus di keseharian kita ya. Yang juga di relationship kita lebih fokus ke kerja atau mengupayakan sebuah relationship ya. In the near future kita dapat Page of Pentacles. Kita ingin mempelajari, mengembangkan, kita balik lagi menjadi student ya, pelajar, karena kita ingin untuk merealisasikan segala sesuatu kita harus mempelajari banyak hal baru mungkin. Jadi kita kembali lagi menjadi student karena ingin mengembangkan wawasan juga keterampilan kita dalam segala hal ya. Karena kalau emang itu yang nge-support kita untuk bisa merealisasikan mimpi kita, we are going back to be a student ya. Gue mau klarifikasi. Queen of Swords kembali. Okay. Queen of Swords kebalik itu diklarifikasi energinya. Four of Pentacles kebalik, King of Swords kebalik, The Wheel of Fortune tegak. The Queen of Swords di sini mungkin juga energinya Aquarius ya, yang sudah dia nggak mau lagi menahan diri, dia nggak mau lagi menarik diri, dia akan lebih terbuka ya, dia akan lebih terbuka ya. Tapi dia masih belum mengkomunikasikan apa yang memang seharusnya dikomunikasikan, karena ini semua tentang karma yang harus diakhiri untuk memulai apapun itu yang ingin dimulai. Energinya Jupiter itu juga lagi di Aquarius ya, yaitu ending karma itu sendiri. Dan dalam bawah sadarnya adalah Nine of Swords, Six of Swords, Ace of Swords. Gokil nggak? Sword semua nih. Eight of Swords, benar ya? The Main. 5 kartu, 4 semuanya Swords. Dan yang terakhir The Moon, yang tersembunyi, yang dirahasiakan, yang ditekan, yang misteri. Kegalauan itu untuk moving forward, meninggalkan semua keraguan, drama, dilema di masa lalu ya. Itu butuh diungkapkan, diputuskan, dan akan mendapat pencerahan di situ akan segala tipu muslihatnya sendiri
dari segala apapun yang disembunyikan. Oke, 6 tambah 9 berapa? 15. 15 tambah 8 berapa? 23. 23 tambah 1 24. 24 balik-balikan 6. Six of Swords. Semuanya ini keraguan, kecemasan, ketakutan, ya, pencerahan itu semua hanya untuk moving forward dari apapun yang terahasiakan. Dan Ten of Wands, banting haluan, pindah lokasi, travel untuk memulai sesuatu yang baru. Dari Oracle Cards, ya, dari Oracle Cards kita dapat ini dari Wisdom of the Oracle, ya, kita dapat building blocks, clean it up, new life. Alam bawah sadar kita, loyal heart. Keren ya. Sama between words, and to the sea, and soulmate. To be fair, is changing gift. No place like home. A leg up, come to the edge. Pokoknya, gue ngelihatnya di sini ya ada transisi mengenai si soulmate, ya. Segala sesuatunya itu harus balance dalam memberi dan menerima, ya. Tidak ada tempat selain rumah kita. Mungkin kita butuh bantuan untuk show up, ya. Tapi yang jelas semuanya tuh ada kesetiaan di situ, ya kan. Dan energi kita tuh lagi building blocks, kita lagi membangun sebuah fondasi, ya. Dan kita memang harus kita lagi diingatkan tentang fondasi yang seperti apa sih, ya. Fondasi yang seperti apa sih yang kuat akan segala badai? Berdasarkan apa fondasi itu terbangun? Etika yang seperti apa? Norma yang seperti apa? Nilai yang bagaimana? Building blocks. Clean it up. Apapun yang sudah terjadi, apapun yang ada di pikiran kita, sebaiknya kalau memang itu hanya membawa kecemasan, bersihin. Dan kita mulai a new life. Ya kan. Kalau memang resonate guys, gue undang kalian semua untuk ke extended reading, ya, karena gue akan lanjutkan klarifikasinya dan gue juga akan jelaskan kartu-kartu yang belum gue jelasin di sini, oke? Termasuk outcome-nya yaitu Three of Swords. Ke Karya Karsa, ya, ada linknya di box description gue. Dan kalau kalian juga butuh personal reading, ada email kontak gue juga di situ karena gue nggak bagi-bagi nomor, oke? Sampai ketemu, dan kalau memang resonate jangan lupa like, share, comments, dan subscribe buat yang belum subscribe. Ya.